pembuatan ini nih. Udah belum nih? Belum pernah ya ini? Kenapa? Ikut Renstaranya doang, Pak. Kalau bikin doang, baru Rensama menghasilkan identifikasi isu aja kan? Iya, iya Pak. Berarti kalian mah terlibatnya di sini nih. Kalau Mayang gimana Mayang? Ya sama Papa Renstra juga kayaknya. Oke. Nah, terus sambil makan ya. Waktu Renstra itu kan kita menghasilkan identifikasi isu ya, seperti ini. Brainstorming di kelompok, lalu setelah itu merumuskan ini ada isu-isu yang mirip, dikelompokkan, kemudian dikasih judul, jadi isu besarnya atau apa gitu. Nah, hasil setelah itu, intinya adalah kita menghasilkan berbagai jenis isu ya. Isu itu adalah satu kondisi yang tidak kita harapkan lah sebetulnya gitu ya. Jadi ya kita misalnya tingkat daur ulang rendah misalnya ya, kayak gitu. Itu adalah isu karena tidak kita harapkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu isu ini kita petakan dalam hubungan sebab akibat gitu. Ini udah terlalu kompleks ya. Ini apa nih? Nah, jadi ini contoh lah yang hijau-hijau ya. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya zero waste rendah. Gitu. Nah, lalu dia menyebabkan apa dan disebabkan oleh apa gitu. Jadi penyebabnya itu ada di belakang, akibatnya ada di depan gitu. Jadi kalau paling enggak kalau kita baca dari sini ceritanya adalah karena pemahaman masyarakat tentang pentingnya zero waste rendah, maka dukungan masyarakat sipil terhadap kebijakan zero waste rendah juga gitu. Akibatnya tingkat ketaatan berbagai pihak terhadap implementasi zero waste menjadi rendah. Gitulah. Ini akibatnya kalau ke depan. Nah, kenapa pemahaman masyarakat tentang pentingnya zero waste rendah? Itu terjadi karena ya, penyebabnya kalau menurut di sini ya, belum munculnya sense of urgency di masyarakat terkait masalah pengelolaan sampah. Nah, jadi kenapa begitu? Karena isu sampah bukan urusan prioritas. Kurang lebih begitu bacanya. Nah, proses ini adalah sebetulnya memetakan situasi yang ada gitu ya di dunia nyata. Nah, situasi yang ada di dunia nyata ini di apa namanya ya?
bisa kita dapat gitu ya. Pertama dari pengalaman langsung di lapangan gitu, kita lihat memang situasinya seperti ini nih, ada isu A menyebabkan isu B, dan isu B menyebabkan isu C, isu A disebabkan oleh isu X gitu ya, misalnya gitu ya. Hubungan sebab akibat, ada cerita gitu. Jadi kenapa begini dan apa akibatnya gitu ya, gitulah. Nah, dan idealnya gitu ya, idealnya itu terverifikasi, ada studi literatur dan lain sebagainya gitu. Jadi idealnya sih ada basis saintifiknya sebetulnya gitu. Nah, pada saat basis saintifik tidak ada, ya berarti kita melihat pengalaman kita di lapangan yang kalau bisa ya berdasarkan pengalaman yang cukup luas lah gitu ya, yang cukup meluas gitu. Nah, itu kurang lebih prosesnya dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Apakah dari kondisi kondisi real yang disebutin di Rensta ya Pak, itu based on dunia nyata ya gitu. Apakah kita harus cari literasinya yang mendukung statement itu atau Proses kita ideal, sesuaikan? proses ideal seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bikin hubungan sebab akibat seperti ini aja, sebetulnya harusnya menjadi satu, katakanlah satu tulisan tersendiri ya, satu report tersendiri gitu. Pasti ini sebetulnya kalau dituliskan menjadi suatu tulisan yang panjang gitu. Karena apa? Karena nanti kita harus bilang, oh ya benar, bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya zero waste cities itu menyebabkan rendahnya tingkat ketaatan berbagai pihak terhadap implementasi zero waste gitu. Jadi bukan sekedar asumsi. Kenapa? Karena ada dasar risetnya, riset A, riset B, riset C gitu kan ya. Iya, iya Pak. Kadang-kadang satu jurnal ya hanya bicara satu hubungan sebab akibat ini gitu. Jadi proses idealnya seperti itu. Namun karena kondisi waktu itu nggak bisa kita lakukan pada fase sekarang. Tapi nanti hasil dari kerja kita kan akan dituliskan ya. Nah pada saat penulisan ya iya gitu ya. Perlu ada, oh ada referensi ini, referensi ini. Atau kalau nggak ada ya berarti nggak ada referensinya gitu. Jadi kita tulis dulu yang kita pahami berdasarkan pengalaman atau literatur yang kita baca gitu. Seperti itu. Kalau dari literatur yang kita anggap penting bisa ditulis di komen. Gitu. Kalau kebetulan kita tahu gitu ya. Atau linknya bisa di copy and paste ke dekatnya atau gimana, itu juga bisa. Nah, gimana Mayang? Clear nggak prosesnya? Pak, punten saya boleh minta link Miro-nya lagi ya? Gimana ya dari sini caranya ya? Bentar, aku copyin di kolom chat ya. Kamu punya ya? Oh ini ada Sandy ya?
Ini peta yang lagi dibikin sama Isma dan Piki sebetulnya. Nanti kita bahas aspek yang lain ya, ini hanya contoh. Oke, Oke, Pak. kita lanjut dulu. Yang ada pertanyaan? Belum, Pak. Hmm. Oke, nah waktu itu tim yang bekerja sebelum kalian lah ya, sekarang udah terpencar-pencar di aspek sih, tapi mereka mengerjakan ini yang sudah sangat complicated. Sekarang kita lagi replikasi ini per sub dulu di frame-frame yang berbeda. Saya udah naruh frame untuk yang ini ya. Ini frame ini adalah terkait pos konsumsi ya. Atau gampangnya penanganan sampah lagi. Nah, sekarang tentang cakupan apa sih yang dibahas sama teman-teman, pada dasarnya adalah hal-hal yang terkait penanganan sampah ya, gitu ya. Yang kalau di sini harusnya ada di dekat-dekat sini ya, merupakan akibat dari rendahnya adopsi zero waste cities oleh pemerintah daerah. Dan juga bisa mengakibatkan rendahnya adopsi zero waste cities juga ya. Jadi bisa ke situ. Tapi akibat dari rendahnya zero waste cities di daerah kan itu akibatnya pemilahan rendah ya. Tidak ada upaya untuk pemilahan menjadi rendah, false solution yang diadopsi seperti ini ya. Gitu. Ada isu-isu yang terkait dengan setelah sampah dihasilkan gitu. Nah, itu yang coba dipetakan di sini. Nah, pastinya merefer ke peta yang sudah ada gitu ya. Nah, nanti bisa mempelajari dulu, skimming dulu peta ini nih ya. Mana-mana nih ya yang terkait dengan isu-isu penanganan sampah gitu ya. Kalau solution terpromosikan, sampah menjadi energi terbarukan, misalnya ya. Mesti dilihat dulu, dan pada peta ini hubungan sebab akibatnya seperti apa, kita memahami aja dulu gitu. Oh, cerita yang udah dibuat sama teman-teman sebelum ini adalah seperti ini gitu ya. Yang nanti sebetulnya teman-teman tuh akan disupervisinya sama Ricky gitu ya. Dan nanti di atasnya Piki gitu untuk lebih teknis ke pemetaannya ya gitu, karena Ricky lebih ke konten. Nah, nanti bisa lihat di sini
dari sisi yang tadi jadinya ya, hal-hal yang terkait dengan daur ulang, terkait dengan pembakaran sampah ya, file solution gitu, dan lain sebagainya. Ada di mana nih di sini yang udah muncul ya gitu ya, harus dipelajari sama teman-teman nih, perlu dipelajari dulu gitu. Bisa, ini kan bisa di search ya, kayaknya bisa di search juga. Gitu. Daur ulang gitu. Udah nggak? Udah ada nggak? Teknologi daur ulang yang tidak apa ada di mana ya? Oh, ternyata ada di tempat lain. Ya, begitu. Intinya bisa di search. Nanti kita ke sebelah sini ya, habis ini. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke frame yang di sini, kurang lebih secara gampangnya gitu ya, tapi nanti akan dipetakan detailnya, adalah pada dasarnya nanti di gambar kalian tuh akan menggambarkan cerita gede kalau diperbesar tuh seperti ini gitu ya. Jadi karena katakanlah kalau isu itu, ini topik sebetulnya, isu-isu tata kelola menyebabkan isu-isu di penanganan sampah, dan isu-isu di penanganan sampah menyebabkan berbagai dampak lingkungan dan sosial. Gitu ya. Jadi kalau kita jadikan isu secara umum ya, karena tata kelola pengelolaan sampah yang buruk, gitu ya, maka penanganan sampahnya juga menjadi buruk gitu ya, dan malah akhirnya file solution yang lebih dominan, dan akhirnya dampak lingkungan sosial dampak lingkungan atau sosialnya jadi tinggi. Kurang lebih nanti akan ada peta yang blok besarnya mungkin seperti inilah, tapi ada detailnya gitu. Nah, karena sangat terkait dengan dampak lingkungan, teman-teman juga perlu melihat peta yang di sini. Nah, ini sebetulnya adalah produk akhir nanti akan ke sini gitu ya, yang disebut dengan theory of change gitu. Jadi berdasarkan bagaimana dunia bekerja gitu ya, bagaimana nanti kita akan mendesain strategi ke depan gitu. Nah, tapi basisnya kita perlu membuat yang namanya theory of change gitu. Nah, theory of change sih kalimatnya positif gitu. Jadi misalnya kita ingin pengelolaan sampah menjadi baik gitu, supaya dampak lingkungan dari pengelolaan sampah menjadi rendah. Itu kan positif ya, kalau kita balik ke yang tadi. Lalu bagaimana caranya supaya pengelolaan sampah ini menjadi baik? Perbaiki tata kelola. Suara Pak David itu timbul tenggelam di akun di Mayang gitu nggak? Nggak tahu tuh ya. Saya pakai headset deh. Di Mayang timbul tenggelam nggak? Aman kok, Pak. Halo, Pak David. Halo? Aman, Pak, suaranya. Halo, Pak. Halo? Halo, Mayang. Halo. Ya. Suara Pak David timbul tenggelam nggak sih? Enggak, Kang, di aku mah. Coba saya pakai headset ya. Lebih benar nggak? Boleh, Pak. Lebih stabil tadi ya. Tes ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi sekedar mengenalkan aja yang ada di sini tuh apa ya, karena agak beda sama yang tadi peta isu, ini adalah theory of change yang nanti akan jadi basis untuk mendesain strategi gitu ya. Dari sini isinya harapan-harapan kalau yang di sini gitu.
kalimat-kalimatnya positif. Nah, walaupun teman-teman nggak akan kerja di sini, tapi kebetulan bagian teman-teman akan nyambung sama ini nanti. Nah, tadi yang saya lagi jelasin, kalau kita balik lagi ke yang tadi, kalau teori of change adalah membuat isunya menjadi positif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebut, katakanlah buruknya tata kelola pengelolaan sampah gitu ya. Terus kinerja penanganan sampah rendah gitu ya. Akibatnya dampak lingkungan sosial tinggi gitu ya. Gitu. Maka kalau kita ubah jadi kalimat positif kan gini, kita ingin agar kinerja penanganan sampah itu tinggi sehingga dampak lingkungan sosial itu menjadi rendah gitu ya. Gimana caranya supaya kinerja penanganan sampah tinggi? Perbaiki tata kelola gitu. Buat tata kelola yang lebih baik. Nah, kurang lebih cara membacanya seperti itu. Secara simpelnya gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman nanti lihat kalau balik ke peta bagian yang sebelah sini adalah cerita seperti itu. Nah, tapi kenapa saya minta teman-teman lihat ke sini? Karena kalau kita bicara dampak, adanya di sini kebetulan belum ketulis di peta yang isu yang tadi banyak kan. Mungkin ada sih, tapi nggak terlalu. Dan di sini ada banyak sekali yang terkait bagaimana sampah itu akan dikelola gitu ya dari sisi penanganan. Nah, ini perlu di reverse lagi ke isu gitu dan dipetakan lagi. Sekaligus teman-teman bisa ngecek hubungan sebab akibatnya ya. Misalnya ini kan sampah organik terolah secara tersentralisasi, kenyataannya kan sekarang sampah organik itu cenderung dikelola secara tersentralisasi kan, ya, gitu. Pemerintah bikin TPST besar gitu ya, mindsetnya tuh, masukin ke sana dalam jumlah puluhan ton, dikelola di sana di TPST itu gitu. Dan yang terdesentralisasi nggak ada investasi ke terdesentralisasi. Itu terdesentralisasi urusan masyarakat gitu. Dan urusan masyarakat diserahkan ke masyarakat tuh ya diserahkan aja gitu. Nggak ada peran pemerintah sama sekali. Nggak ada kehadiran pemerintah gitu kan. Harusnya kalau mau meminta masyarakat untuk mengurus sampah organik, buatlah sistem insentif, disinsentif, penegakan hukum gitu kan seharusnya ya. Ini begitu bilang, oh itu urusan masyarakat, oh berarti saya tinggal ongkang-ongkang kaki, dianggap akan terjadi dengan sendirinya, ya nggak bisa gitu ya, itu terlalu naif. Nah begitulah pemerintah kita, semangatnya semangat menghindari tanggung jawab gitu. Nah, jadi kita perlu konversi balik ini menjadi bahasa negatifnya gitu ya. Jadi kondisi sekarang tuh sampah organik memang tersentralisasi kecenderungannya dikelola gitu. Nah, akhirnya emisi karbon dari transportasi sampah menjadi tinggi. Gitulah. Nah, ini yang saya bilang tadi, hubungan antara pengelolaan sampah yang buruk dengan dampak lingkungan gitu. Nah, tapi di-create lagi di sana sambil dicek lagi logikanya, nanti akan disaling cross-check ya yang kalian bikin sama yang di sini. Gitu. Nah, ini terkait daur ulang, berarti kan daur ulang itu kan pemanfaatan gitu ya. Manfaatan kompos sekarang kondisinya gimana sih? Terdesentralisasi apa tersentralisasi? Gitu ya. Jangan-jangan yang kondisi sekarang adalah dari TPS 3R atau TPST diangkut jauh gitu. Kemana-mana. Ya pastilah bangkrut itu nggak akan menguntungkan secara ekonomis kan gitu. Nanti dampaknya akhirnya
apa namanya, ya dianggap ngompos itu susah gitu. Tapi kalau kompos itu dimanfaatkan secara lokal kan bisa sebetulnya. Urban farming dan lain sebagainya gitu. Apalagi di kawasan kabupaten gitu ya. Tapi ini ada syarat di sini agar itu terjadi. Produksi pangan harus terdesentralisasi, tersebar sedekat mungkin dengan sumber gitu. Seperti itu. Kalau nggak begitu ya pasti tetap harus diangkut ke tempat yang jauh. Jadi itu terjadi karena pola apa namanya, pola tata ruang kita ya gitu ya, yang memisahkan antara kota dan tempat produksi pangan. Nah, nanti akan nyambung dengan tata ruang. Di sini belum tercover tuh. Makanya mending dipetakan dulu isunya, sehingga ini bisa di cross check, karena ini langsung pakai kalimat positif, berdasarkan asumsi bahwa kita sudah memahami isu. Belum tentu juga sebetulnya. Jadi ini belum tentu benar. Jadi bisa jadi ini tuh masalahnya bukan pemanfaatan kompos secara terdesentralisasi seperti ini yang ditulis, tapi lebih ke bahwa kompos, lebih tepatnya kompos harus dimanfaatkan sedekat mungkin dengan sumber, diolah sedekat mungkin dengan sumber. Mungkin itu lebih tepat gitu. Walaupun itu desentralisasi juga gitu ya. Dan masalah dan isunya saat ini adalah kalau kita bahas isunya sebetulnya lebih tepatnya adalah bahwa kompos-kompos ini setelah diolah harus diangkut ke tempat yang jauh. Terus nanti ada akibatnya menjadi mahal gitu. Pengelolaan kompos menjadi mahal. Akibatnya apa? Akhirnya pengomposan itu tidak banyak dilakukan lagi gitu ya, karena dianggap tidak menguntungkan. Hanya sekarang mereka berpikir, oh mungkin RDF lebih menguntungkan gitu. Jadi karena kompos dianggap tidak menguntungkan. Jadi kalau kita petakan isunya nanti dengan cerita real dari lapangan dan dari literatur dan lain sebagainya, ya pokoknya cerita real gitu di dunia nyata, ini akan terverifikasi nih, benar nggak nih gambaran ini? Gitu. Tapi ini bisa jadi sumber referensi ya, gitu ya. Jadi memang kalau ditanyakan yang kita inginkan seperti ini, tapi di dunia nyata mungkin ceritanya agak beda, sehingga kita harus rumuskan ini agak berbeda gitu. Makanya kita buat dulu peta isunya. Ini kan seluruh simbulan sampah organik tidak layak konsumsi oleh ternak terolah gitu ya. Jadi artinya kita bertanya pemanfaatan sampah organik itu selama ini seperti apa, sudah efisien atau belum gitu. Nah, isu-isunya apa? Nanti kita petakan di sebelah sana tadi ya. Nah, semuanya perlu kita lihat nanti kaitannya dengan dampak-dampak lingkungan yang waktu itu kita bahas ya. Salah satu yang utama adalah penurunan emisi karbon, tapi juga yang penting juga adalah penurunan polusi dan konservasi sumber daya alam ya gitu. Jadi isu-isunya terkait itu. Nanti dilihat di sini, dipelajari dulu, terus coba aja dulu mulai mengkonstruksi, dan nanti teman-teman kita bikin rapat lagi, mungkin hari Senin gitu. Bisa nggak gitu? Karena ini harus bergerak agak cepat ya, ini harus ngebut. Saya akan minta Vicky juga untuk membantu di sini ya, karena saya dengar Ricky masih nggak jelas nih dia. Harus di-track di sama PSDM nih. Dia sakitnya gimana itu si Ricky? Udah pulang belum? Nah, jadi kalau kita balik ke sini, kurang lebih ceritanya sih akan seperti ini gitu ya, kalau dibuat blok besar gitu. Tapi ini kan cerita gede ya, top line banget. Kita buat detailnya di sini dengan inspirasi dari dua referensi tadi ya.
dari isu yang ada di sini nih ya, isunya nih. Yang peta isu yang ada di sini dan dari TOC yang perlu kita tarik lagi isunya supaya bisa kita verifikasi TOC-nya benar apa enggak. Karena TOC itu langsung nembak waktu itu di sini. Yang ini ya. Gitu. Kelihatannya sih yang warna-warna hitam itu nggak tahu ya bedanya apa hitam sama itu. Tapi kelihatannya yang ada di sini lah, ini soalnya udah ada judulnya tuh. Ada judulnya di sini. Mana ya? Nah ini. Subcluster manajemen pengelolaan sampah organik. Terus ada subcluster pengelolaan sampah. Nah ini subcluster apa ini? Street. Pengelolaan sampah baru ada organik di sini ya. Ini konsumsi. Nanti saya tanya sama Piki ya, subcluster pengelolaan sampah ini kok cuman organik doang ya. Ekstraksi upstream produksi. Ya, nanti saya tanyalah sama Piki. Kalian udah masuk grup belum ya? WAG tentang ini ya? Saya sih rasanya ngelihat belum ya. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Jadi dari sisi tim Sandy yang itu ya, yang leading ya. Nanti Mayang menjadi coworkernya Sandy gitu ya. Dan saya akan coba nanti konekkan sama Piki ini. Ini loss harusnya Piki hadir hari ini, cuman nggak keundang. Gitu. Nanti Ricky dari sisi konten. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya sih lagi memahami ini, Pak. Ini petanya kan gede banget ya. Memahami alurnya mungkin nanti, terus apa namanya, output atau outcome yang diharapkan dari proses yang nanti dilakukan aku sama Mayang ini kemana, Pak? Apa spesifik di sini nih, Pak? Kerjanya di sini, dibangun lagi, merefer ke yang sebelah sana ya. Gitu. Okay. Kalau aku butuh konsultasi, Pak, sama Mayang ke Pak Piki atau ke Ricky? Sementara ini karena ngobrolnya sama saya, ke saya dulu. Tapi di grup, nanti saya minta masukin di grup ya. Oke. Secara teknis yang dilakukan nanti pakai feature sticky notes ya, biar bisa ada taggingnya nanti gitu ya. Pakai ini, misalnya tingkat daur ulang sampah organik gitu ya. Kenapa tingkat daur ulang sampah organik rendah misalnya? Oh, ini karena tingkat pengolahan rendah kan saat ini kan. Lalu kalau ditanya ini berarti kan panahnya ke sini ya gitu. Ups. Nanti kalau kita pakai warna yang lebih muda aja. Sebentar. Ini warnanya terlalu tua. Yang lebih muda apa inilah. Nah.
Saya lebih senang dipakai ini nih, senang ini. Jadi kalau gerakin bisa gitu. Nah, lalu kenapa tingkat pengolahan sampah organik rendah? Nah, ini kan sudah sering dibahas ya, Mayang ya, di dalam di ISWMP dan lain sebagainya gitu. Jadi kita udah bisa eh, meng, memetakan sebetulnya dari apa yang sudah biasa dibahas di ISWMP gitu ya. Tingkat pengolahan sampah organik rendah karena tingkat pemilahan, ya kan? Pemilahan sampah organik rendah kan? Betul nggak? Nah, kayak gitu, sampai nyambung mungkin, nah di sini nanti akan nyambung dengan isu-isu tata kelola yang sebetulnya sudah di cover sama tim yang lain, tapi kita tulis aja tetap di sana, tapi sambungannya. Kalau udah ketemu isu tata kelola, diam aja di situ. Karena yang kalau kita bilang misalnya di sini tingkat pengolahan sampah organik rendah, kenapa tingkat pemilahan sampah organik rendah? Misalnya ya, karena tingkat pengumpulan terpilah rendah, betul nggak? Ini yang sebetulnya kan yang udah sering kita bahas gitu, cuma dipetakan. Nah, kenapa sih tingkat pengumpulan terpilah rendah? Nah, ini dia rendah karena layanan, ya kan? Cakupan layanan pengumpulan gitu. Nah, kenapa cakupan layanan pengumpulan sangat rendah? Di sini akan bicara rendahnya komitmen pendanaan pengelolaan sampah, sehingga biaya pengelolaan sampah habis untuk pengangkutan. Gitu kan? Kondisi yang selalu diceritain sama orang-orang Pemda kan seperti itu ya. Sorry, ini harusnya lebih tebal. Jadi mereka seperti terkunci gitu di pengangkutan karena mereka nggak bisa investasi ke pengumpulan, uang yang ada aja udah habis-habisan untuk reparasi, ya pengangkutannya sendiri, bahan bakar, supir, reparasi, udah itu aja muter-muter di situ gitu. Nah, jadi kalau apalagi penyebabnya? Oh, karena misalnya kapasitas lembaga pengelolaan sampah tidak mencukupi. Nah, jadi kita hanya menuliskan apa yang sudah sering dibahas sebetulnya. Nah, ini rendahnya kedua hal ini disebabkan oleh apa? Nah, itu urusan yang lain, gitu, urusan bidangnya timnya Eknas Diva gitu. Ya, berhenti sampai sini aja nih kalian gitu. Terus gerak lagi. Nah, nanti kita akan melakukan sinkronisasi. Ini sebetulnya udah terbahas belum di kelompok yang lain kayak gitu. Ini baru bicara pengolahan sampah organik daur ulang ya, nanti apalagi yang lain. Kurang lebih gitu kontennya sebetulnya banyak di SWMP ya, Mayang ya, di Zero Waste Academy gitu. Kalau kalian tinggal pakai materi Zero Waste Academy, SWMP, petakan di sini semua apa yang dibahas di sana tuh.
Karena di Serious Academy dan di SWMP kan kita bicaranya sebetulnya hanya bicara pengumpulan, pengolahan, daur ulang. Sampai situ. Daur ulang juga masih belum maksimal di SWMP tuh. Karena pengolahan sama daur ulang masih mix up. Tapi kalau di Serious Academy sudah lebih clear. Ya udah tinggal bongkar-bongkar dari situ, petakan di sini gitu. Isu-isunya dan hubungan sebab akibatnya ya. Oke, gitu ya. Dicoba, udah ada contoh, berinformasi, referensi di isu yang lain, dan konten utama kalau bisa disebut referensi itu ada di Serious Academy dan di SWMP, gitu. Master plan. Jelas? Jelas? Oke Pak. Kita pelajari dulu ya Pak. Nah, ya kalian kerja berdua dulu, terus nanti Senin atau Selasa ke Piki. Yang saya ingat sekarang udah tanggal 28. Aduh, gawat ini. Saya harus agak nembak nih untuk bikin proposal PSF, Sen. Harusnya ini beres dulu. Iya sih. Ini itu kerjaan yang harusnya sudah selesai. Jadi ini tuh kerjaan tahun pertama PSF ASWI sebetulnya. Jadi harusnya selesai di bulan Juli atau Agustus tahun lalu. Mundurnya jauh Pak. PR-nya tim Pronas ini. Oh, Terus oke. nggak kegarap-garap, harusnya tuh itu udah beres dulu, baru kita bikin Renstar CWC. Sehingga kita udah punya bahan kan? Iya. Akhirnya waktu Renstar CWC kita harus bikin ini. Iya, akhirnya jadi mundur Pak. Iya, jadi ini bolak-balik prosesnya teh akrobat. Dan apa namanya? Hasil ini dibutuhkan untuk bikin Renstra CWC-nya ASWI yang akan jadi bahan untuk pembuatan proposal PSF ASWI periode berikut gitu. Yang seharusnya deadline-nya di November. Mumet aku nih. Kayaknya nggak bisa nunggu ini, tapi ini harus beres dengan benar gitu. Seperti itu. Ya, ini nanti kalau mau digedein, kecilin frame-nya silahkan. Tulisannya mau digedein, kecilin silahkan ya. Yang lain pakai tulisan yang lebih kecil tuh. Saya pakai tulisan yang sesuai dengan yang tampil aja tadi, jadi nggak diatur. Bisa kan ya ngatur-ngatur font di sini bisa di. Aman Pak. Harusnya bisa diatur font. Oke, sip. Ya Pak. Jadi saya Terima coba ngobrol kasih. sama Mayang ya. Thank you Pak. Yuk, saya live ya. Siap Pak. May jangan dulu cabut. Oke. Siap. Thank you Pak David. Yuk, nanti saya konekin ke Piki ya. Ya. Yuk. Mayang, Iya, gimana Kang? kumaha kabayang? Kayaknya aku udah dibaca heula Kang. Iya Mas. Kadang-kadangnya. Iya. Kita dijebak di tengah pekerjaan. Iya. Tengah pekerjaan terus harus mengekstrak dari. Aku tuh ngelihatnya gini ya. Nggak tahu ya. Koreksi kalau aku salahnya. Dari awal pun aku udah curiganya bahwa ini teh kita nggak akan melihat besar ke area ini apa namanya peta ini gitu karena Pak David ngomongnya kan hubungan sebab akibat ya yang di awal teh gitu. Iya. Nah, oke lah sebab akibat, cuman yang lahir ada di TOC itu kan kebanyakan yang diinginkan ya bahasanya positif kata Pak David teh gitu. Karena yang diinginkan berarti harus aku tuh makanya bilang ini kayaknya mundur deh gitunya dari sebab akibat mundur terus bahkan yang perlu aku mikir teh kayaknya bukan yang ini deh yang mesti jadi acuan awal kita lihat gitu ya. Mikir teh gitu tadi sepanjang obrolan sama Pak David. Taunya benar Pak David ngomong. Ini ada di JWA sama di YSUMP gitu. Kayaknya entah kita bongkar yang aku mah jujur ya yang YSUMP mah banyak ketinggalan kayaknya ada di Mayang deh ini mah ya. Informasi-informasi YSUMP di mana-mana.
Halo? Ya. Halo, boleh Kang. Jadi mau mulai ngerjainnya dari mana nih Kang? Kalau lihat dari mungkin dari yang basic kali ya. Itu dari isu strategis. Banyak banget yang mesti dilihat sih pada Fitri, lihat ini peta yang ini, terus peta yang TOC, gitu. Atau bahkan aku perlu buka yang JWA, Wah, ada. soalnya sih pada Fit dia bilang, soalnya orang kecuriga mayang, si Mimi 3 yang aku bilang tadi, Ya, ya mah pasti di area itu yang di 5 input itu aja dulu yang urusan kelembagaan gitu kan, terus apa 5 aspek itu loh. Kayaknya dari 5 aspek itu bisa kelihatan dan bisa diekstraknya di sini, dari ekstrakan ini gitu. ini diminta Senin lagi ya? Ya, kan kamsui sekali ya. Iya, berarti weekend mau kerja ini Kang? Aku mah weekend jelas, aduh, ini bakalan sulit, weekend. Aku ada acara keluarga lagi. Buat minggu ya khususnya mah gitu. Dicoba dulu aja. Apa? ZWA berarti yang banyak lagi ZWA teh, Banyak pisan. Mulai dari isu kelembagaan, daur ulang kan itu juga ada sebenarnya mah. Kalau lihat dari sini ya buruk tata kelola gini. Ini Marina. Yang jadi acuan summary isu strategi. Belum skimming peta ini deh. Fuck. Aduh. Bisa David langsung nge-like ini berarti lu poek ya. Interpretasi wes banget. Coba. Condition. Tertariknya sama yang TOC. Kalau yang TOC itu tadi ngomongin peningkatan kemampuan. Pemusnahan material dan metode pembakaran. Kalau kita ngomongin tentang false solution di sini ya, kalau dari hubungan sebab akibat itu lahirnya false solution dari mana? Udah kejawab sama pada kita tadi. Mana? Gimana kan? Kalau ngomongin tentang, kalau kita bahas yang tentang false solution, itu lahirnya dari mana nih? Dari akibat berarti. False solution itu kan akibat ya, berarti kita mundur ke belakang nih ya. Ini sih kurang masang kelas sticky note. Uhuy. Udah mah kita ketemu di kantor sekali. 2 kali ya. Namanya. Jangan lupa ngobrol langsung di tandemkan gitu. Aku kaget kan. Seganti nulis apa gitu. Kemiro deh ini mah. Aduh, Kemiro ini. Kemarin aku nanya ke si Pamung, sebenarnya itu ngerjain apa sih? Terus ke Lia juga aku nanya, itu ngerjain apa? Aku tulisan gitu kayak kemarin aja Kang, cina kayak bikin apa sih? Aduh, bukan perkada, namanya kemarin teh. Legal framework. Kayak gitu. Aku juga kiranya kayak paling penyusunan dokumen. Nyusun kata doang lah paling. Aduh ini mah. Dia merumuskan ini mah. Gimana tuh? Kita tuh sebenarnya mengekstrak ini loh. Jadi dari sekian banyak omongan gitu ya, hal-hal teknis gitu di sini,
terus kita jadiin something gitu, tulisin di situ gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kalau false solution di sini kalau cari false, cari dulu false. False solutionnya. Ada nih. Dampak lingkungan false solution. Oh, berarti mah dampak, kita dampak ya.